Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisah dari jurusan PGSD angkatan 2021, berasal dari kelas 1E dengan NIM 2107766. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Umar dan Pak Yusuf Tri Herlambang. Silakan dinikmati videonya. Dikit lagi kelar. Tinggal kirim deh. Sip. Beres. Kelar juga. Buka Twitter, ada yang enak gak ya beritanya? Anjir. Gila. Seorang dosen di Semarang perkosa mahasiswi, ancam korban soal nilai. Wah, biadab sih ini. What? Gila, nggak ada bajingan lah. Untung udah dipecat. Gila aja nggak sih, kayak ini dosen loh, bukannya dosen kayak seharusnya tugasnya kayak membimbing mahasiswanya atau ngajar mahasiswanya, ini malah ngerusak masa depan mahasiswanya. Kayak kok bisa orang kayak gini gitu, padahal dia dosen, padahal dia punya pendidikan yang tinggi, punya ilmu yang luas, tapi kok nggak digunain, malah disia-siain kayak gini. Aneh. Dari video sebelumnya dan beberapa berita yang beredar di media sosial, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja. Sebenarnya bukan pendidikan yang sedang tidak baik-baik saja, tapi orang-orang yang berilmu yang menyalahgunakannya. Mereka berilmu tapi mereka melakukan hal-hal yang bejat, hal-hal yang tidak terpuji. Mereka melakukan itu untuk demi kepuasan mereka sendiri, kepuasan batin dan fisik. Sekarang banyak kasus-kasus berita pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti kampus misalnya, dimana di situ emang rata-rata di sana orangnya itu berpendidikan, tapi orang sebagai pelaku tersebut tidak menggunakan ilmu mereka untuk hal yang baik. Mereka malah menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyalahgunakan ilmu mereka demi kepuasan mereka sendiri. Tidak hanya pelecehan seksual, tapi juga korupsi yang dimana seharusnya dana yang seharusnya mereka gunakan untuk memperbaiki prasarana pendidikan, malah mereka gunakan untuk kepuasan mereka sendiri demi memperkaya diri. Hal tersebut membuat saya tanya-tanya, apakah mereka tidak malu dengan ilmu yang mereka capai? Apakah mereka tidak ingat bahwa selama mereka menuntut ilmu, mereka selalu diberitahu bahwa pelecehan seksual dan korupsi itu merugikan banyak orang, bisa menyebabkan korban? Apakah orang berilmu tidak berkaca gitu? Seharusnya orang berilmu itu, atau orang yang berpendidikan tinggi, atau orang yang bekerja di tenaga pendidikan itu menggunakan profesinya dengan baik, bukan malah menyalahgunakannya demi kepentingan sendiri. Karena mereka bertugas untuk mendidik anak bangsa, membimbing anak bangsa untuk lebih baik ke depannya, bukan yang malah menghancurkan mereka. Kita sebagai penerus bangsa seharusnya bisa menghindari dari hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan, atau salah satu faktor tidak majunya bangsa negara kita atau bangsa Indonesia. Kita sebagai calon penerus bangsa harus bisa menghindari hal-hal tersebut.
kita sebagai orang yang berilmu harus bisa mengajarkan atau mendidik calon penerus bangsa, karena mereka melihat dari kita, mereka mencontoh dari kita. Orang yang berilmu dan mengamalkannya dengan baik bisa membuat negara kita lebih maju ke depannya. Tapi orang yang berilmu dan tidak menggunakannya dengan baik dan malah menyia-nyiakannya bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak majunya negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi pesan saya selalu semangat, dan jangan pesan saya selalu semangat dan selalu menggunakan ilmu kita dengan baik, selalu mengamalkannya dengan baik, dan jangan menyia-nyiakan ilmu kita dengan hanya untuk kepuasan pribadi kita sendiri, sehingga menyebabkan banyak kerugian di sekitarnya. Semangat karena Indonesia membutuhkan kita semua. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkesan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.